kita akan menuju Danau Habema di ketinggian 3.200 meter. Nah, bagaimana nanti keadaan di sana, kita tunggu. Bye. Lawrence, taman nasional terbesar di Asia Tenggara, salah satu paru-paru dunia yang berada di tanah Papua. Taman nasional ini menjadi rumah bagi flora dan fauna endemik, langka, dilindungi, bahkan purba. Sebagai kawasan konservasi, ekosistemnya lengkap membentang dari pesisir Laut Arafura hingga pegunungan Jayawijaya yang berselimut salju tropis di puncaknya. Sejak tahun 1999, Taman Nasional Lawrence ditetapkan menjadi warisan alam dunia oleh UNESCO. Taman ini terbagi menjadi 3 zona utama, yaitu zona dataran rendah 0-650 mdpl, zona pegunungan 600 hingga 3.200 mdpl, dan zona alpin di atas 3.200 mdpl. Di zona alpin, Kartens adalah puncak tertingginya dengan ketinggian 4.884 mdpl. Kawasan konservasi seluas 2,3 juta hektar ini memiliki potensi wisata alam yang besar. Salah satunya adalah Danau Habema. Kali ini, tim Kompas berkesempatan berkunjung dan berkemah. Saat tiba di Danau Habema, rasa takjub tak habis-habisnya saat kami memandang danau yang begitu megah dikelilingi pakis purba atau Cyathea acrox. Danau Habema masuk dalam zona subalpin dengan total luas 224 hektar. Jika ditarik garis lurus, jaraknya sekitar 15 km dari puncak Trikora. Berada di ketinggian 3.200 mdpl, danau ini dinobatkan sebagai danau tertinggi di Indonesia. Masyarakat lokal menyebutnya dengan Yuginopa. Kami memutuskan berkemah di pinggir danau. Untuk menuju lokasi perkemahan, kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati kumpulan pakis purba yang tumbuh rimbun di tepi dekat kali kecil di sekitaran danau. Pakis purba dapat tumbuh hingga 3 meter dengan diameter batang hingga 20 cm. Disebut purba karena pakis ini telah hidup sejak 438 juta tahun yang lalu pada zaman Paleozoik. Halo, kami sekarang sudah di tepi Danau Habema. Sekarang teman-teman sedang mendirikan tenda untuk menginap, untuk melihat situasi malam di Habema. Kami juga berencana besok pagi untuk melihat kekayaan flora fauna yang ada sekitar sini, terutama endemik. Sebelum malam tiba, kami bergegas membangun tenda dan membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh. Suhu di sini bisa mencapai 0 derajat Celcius pada malam hari. Kicauan burung membangunkan kami pagi ini. Sekumpulan itik noso dan burung mandar bermain riang di danau yang masih tertutup kabut. Kami tergoda mengamati burung sekalian menggerakkan tubuh. Menyusuri jalan setapak, berharap bisa menemukan salah satu ikon endemik, yaitu isap madu elok. Di tengah perjalanan, Amandus, polisi hutan yang menemani kami, berhenti sejenak menunjukkan sebuah pohon purba. Dan ini adalah Phylocladus sp yang berada di ketinggian 3.000-an. Dan di tempat ini pas 3.200-an. Dan dekatnya di pinggir Danau Habema. Dan di sini juga terdapat buah dan jenis buahnya yang masyarakat sering mengambilnya sebagai bahan bangunan, yaitu sebagai papan. Phylocladus sp berdaun rimbun, memiliki aroma harum seperti buah kedondong. Kembali ke perjalanan kami untuk pengamatan burung. Semakin jauh berjalan, kicau burung terdengar semakin nyaring. Mereka terlihat bermain terbang dari dahan ke dahan. Ini bukan isap madu elok, tapi isap madu pipi jingga.
Demi melihat isap madu elok, kami rela berjalan sejauh 1,2 km, melintasi padang rumput basah, Taman Pakis Purba, dan membelah ke dalam hutan. Sayangnya Dewi Fortuna belum berpihak kepada kami. Satwa-satwa yang kami temui hanyalah sebagian kecil penghuni Taman Nasional Lawrence. Ada 411 spesies burung, 123 spesies mamalia, dan 150 jenis reptil dan amfibi, serta lebih dari 1.000 spesies ikan air tawar yang hidup di sini. Di antara spesies itu ada spesies yang langka, seperti kanguru pohon. Beratnya bisa mencapai 14 kg dengan tinggi hingga 90 cm. Hewan berkantong ini cenderung lebih kecil dibandingkan kerabatnya kanguru Australia. Dalam perjalanan, kami menemukan jejak kaki dan kotoran dingo. Ini, hanya ini, ya mungkin dia lewat sini jalan, terus ada diinjak ke sini lagi, terus ini kakinya. Dingo sering disebut dengan Papua Singing Dog karena melolong. Dingo hidup di ketinggian 3000 mdpl, terbilang langka dan masih minim penelitiannya. Karena keterbatasan, masih banyak kekayaan Taman Nasional Lawrence yang belum terungkap. Padahal keragaman hayati di sini memiliki manfaat untuk ilmu pengetahuan, penjaga lingkungan, dan berpotensi dimanfaatkan untuk obat-obatan. Dengan lahan seluas 2,3 juta hektar, Balai Taman Nasional Lawrence diawasi oleh 60 personil, 26 orang diantaranya merupakan polisi hutan. Kami dari Balai Taman Nasional Lawrence atau Ditjen KSDAE Kementerian LHK tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh dukungan semua pihak. Semua pihak ya perlu peduli, perlu mendukung sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau hanya semuanya dilepaskan kepada kami untuk mengcover 10 kabupaten dengan luas 2,3 juta dengan jumlah dana, jumlah personil, jumlah sarana yang sangat terbatas, itu adalah suatu kemustahilan. Lawrence dan hutan Papua adalah salah satu hutan terluas yang masih tersisa di Indonesia. Warisan cagar alam ini tentu perlu dijaga, terlebih jika akses transportasi semakin terbuka, ancaman kian besar.